Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah baik. Sehat semua kan? Baik. Ada yang mau sakit? Dah. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, bisa sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan dan meridhoi kegiatan kita hari ini dan menjadikan bagian dari ibadah. Ketua, tolong bantu doa. Ibu dulu satu, Ibnu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamu ala ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir anak sekalian? Ada. Kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Nani. Naila Rahmi. Mana Naila? Niki. Lagi ada yang hadir? Berapa orang? Depan. Depan mana? Niki. Yang ketiga. Oke. Oke, anak sekalian. Ada yang telah memahami pelajaran kita materi kita hari ini? Kita bicara soal apa? Jinayah. Kita bicara masalah Jinayah. jinayah. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan jinayah? Tindakan kejahatan atau hukum pidana. Nah, tindakan kejahatan atau Hukum pidana. pidana. Oke, jinayah itu apa saja? Apa saja yang termasuk dalam kategori jinayah? Pembunuhan. Pembunuhan. Oke, pembunuhan. Penganiayaan. Penganiayaan. Satu, pembunuhan. Dua, Penganiayaan. penganiayaan. Ini penganiayaan baca ini ya. Kalau ketemu kayak gini tuh bapak pasti penganiayaan. Oke. Anak-anak sekalian, mengapa sebelum kita melanjutkan materi kita, anak-anak sekalian, kita akan menyampaikan bapak akan sampaikan kepada anak-anak sekalian tentang langkah-langkah pembelajaran kita. Seperti dasar apa langkah-langkah pembelajaran kita, nanti bapak akan memberikan stimulus, bapak akan memberikan gambar video. Nah, dari gambar itu nanti anak-anak bisa mencermati, kemudian mengomentari apa yang anak-anak lihat pada gambar itu. Yang kedua, setelah nanti anak-anak melihat gambar, mencermati, kemudian anak-anak bentuk sebuah pertanyaan. Pertanyaan dari gambar yang ada. Kemudian nanti kita akan menyampaikan pertanyaan. Ya, setelah itu nanti kita akan melakukan diskusi. Setelah kita mendiskusikan materi kita hari ini tentang jinayah, kemudian nanti kita akan mempresentasikan anak-anak yang sudah berkumpul kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian mengambil sebuah kesimpulan atau membuat sebuah kesimpulan dari hasil diskusi. Nah, penilaian kita, Bapak nanti akan melakukan penilaian terhadap anak-anak yang pembelajaran hari ini. Pertama, penilaian kita itu berkaitan tentang sikap. Bagaimana anak-anak menyikapi dan sikap anak-anak dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Yang kedua, penilaian sikap itu akan Bapak lakukan melalui lembaran observasi atau jurnal observasi. Bapak akan mengamati, melihat bagaimana cara anak untuk mengikuti pelajaran hari ini.
kedua, Bapak akan menilai dari segi kognitif atau pengetahuan. Tolak ukur Bapak untuk mengetahui anak-anak itu paham atau tidak adalah dengan memberikan tes. Ada tes pilihan ganda nanti dan ada tes tertulis. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Keterampilan ini uji unjuk kerja anak-anak sekalian. Hasil diskusi anak-anak akan Bapak nilai. Kemudian Bapak akan menilai juga lembaran observasi. Oke, anak-anak sekalian. Sebelum kita melanjutkan materi, Bapak akan memberikan soal pretest. Soal pretest yang anak-anak kerjakan sebelum kita sampai ke materinya. Tolong diperhatikan soal pretest. Ya. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui apa-apa saja yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini, kemarin Bapak sudah menyusun kelompok ya, kelompok. Kemudian anak-anak menyesuaikan kelompoknya. Ada 4 kelompok kemarin, bikin tidak berkelompok, kemudian duduk berkelompok. Silakan. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan menyerahkan LKPD, lembaran kerja statistik pada anak sebagai bahan kita. Anak-anak sekalian, pada diskusi kali ini Bapak akan menanyakan sepenuhnya gambar. Jadi anak-anak cermati gambar ini. Kemudian apa yang anak-anak lihat dari gambar itu? Ya, masuk contoh. Gambar nomor 1. Nomor 1 ini gambar nomor 1 itu yang anak lihat apa? Orang berkelahi, Pak. Orang berkelahi. Oke. Ada yang lain pendapatnya selain orang berkelahi? Tidur-tiduran kayak apa? Ada. Oke. Berarti ciri khas dari berkelahi itu nampak ya? Ya, Pak. Yang kedua, nomor kedua tentang kecelakaan. Jadi betul itu adalah hati-hati bawa kendaraan. Jangan sampai kita tabrakan. Nomor yang ketiga, orang perang. Oh iya, nampak orang sedang menghadapi pistol ya. Kita nampak lain selain perang. Perang biasanya lengkap dengan senjata perangnya. Ini apa? Gambar apa? Orang nembak. Oke. Orang sedang menembak. Oke, anak-anak sekalian. Pada gambar ini nanti anak-anak rumuskan masalahnya. Apa masalah yang anak-anak dapat dari gambar ini? Kita kaitkan dengan materi kita. Ada namanya pembunuhan secara sengaja atau di dalam KUHP namanya pembunuhan berencana. KUHP di pasal 940. Barang siapa sengaja berencana untuk menghilangkan nyawa orang lain dan membunuh atau punya seumur hidup. Ya. Kemudian yang kedua materi kita, pertama pembunuhan sengaja, yang kedua seperti sengaja, seakan-akan sengaja. Nah, jadi nanti anak-anak diskusikan itu bagi kelompok. Yang ketiga tentang pembunuhan tersalah. Nah, oke, silakan anak-anak diskusi. Kemudian nanti salah satu di antara anak-anak untuk menampilkan, mempresentasikan hasil diskusi. 1, 2, 3, ya. Oke, anak-anak sekalian, setelah kelompok 2 membahas tentang apa tadi? Oke, coba silakan.
Pembunuhan seperti seakan-akan bentuknya sengaja. Ada yang bisa kasih contoh? Contoh? Apa contohnya? Apa contoh dari pembunuhan seakan-akan sengaja? Kecelakaan, ya. Kelompok 3 ya, kecelakaan. Apa lagi? Jadi bisa Bapak contohkan, misal ini, Bapak sedang lewat, kemudian berpasan dengan anak. Nah, pada berpasan sama anak, kemudian tersenggol, anak tersenggol, kemudian jatuh, ya kan? Padahal Bapak tidak sengaja untuk jenggol, terjatuh, mati dia. Nah, itu termasuk dalam kategori pembunuhan seakan sengaja. Oke, anak-anak sekalian, untuk diskusinya kita sudah mempresentasikan dari hasil materi. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mendiskusikan tadi materi kita, kemudian juga setelah kita mempresentasikan anak-anak menyampaikan ke depan tentang materi tadi, kemudian Bapak ingin menguji pemahaman anak-anak apakah dengan materi ini anak-anak paham atau tidak dengan bentuk tes tertulis atau pilihan ganda. Jadi ini lembaran soal. Setelah pembagian nanti anak-anak kembalikan ke posisi semula, ya. Sudah ulanginya dan kerjakan soal. Paham? Oke. Atau susun bagus, susun. Menguji kembali pemahaman kita dari materi tadi soal pretest, soal tes layar kita ya. Nah, bacakan sampai belakang. Oke, anak-anak, kerjakan soal nanti setelah kerjakan soal kita buka. Baik anak-anak sekalian, karena sudah waktu untuk mengerjakan soal selesai, seluruh lembaran soal dan jawaban dikumpulkan. Oke, anak-anak, nanti Bapak akan koreksi nilai ini sampai di mana tingkat pemahaman anak-anak tentang materi kita, jinayah dan hikmahnya yang berkaitan tentang pembunuhan. Andaikan nanti nilainya di bawah KKM, maka anak-anak wajib mengikuti remedial. Andaikan nilai anak-anak pas-pasan dengan KKM, anak-anak boleh melakukan pengayaan yang melakukan kesalahan. Ya. Oke, anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini pertemuan kita tentang materi kita jinayah dan istighfar. Kemudian mari sama-sama kita berdoa. Seraya membacakan surah Al-Asr. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim.
kita minta keselamatan kita pulang dari sini di rumah kita masing-masing dalam kondisi sehat walafiat dan keselamatan. Pesan Bapak satu kepada anak-anak, jaga kesehatan. Kemudian pesan yang mungkin tidak akan pernah hilang dari Bapak, anak-anak sekalian patuhlah sama orang tua, karena orang tua itu adalah pahlawan kita. Mereka orang yang paling berjasa terhadap kita. Jadi Allah berfirman, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Oke, anak sekalian, demikian materi kita hari ini. Bagaimana cara belajarnya? Semangat.